Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawahda dengan NIM 210222194. Saya dari Prodi Administrasi Publik Reguler 6, mata kuliah AIK 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ibadah, sholat, haji, puasa, dan ibadah maliyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ibadah. Ibadah secara etimologi yaitu at-ta'ah yang berarti ketaatan, sedangkan secara terminologi merupakan segala sesuatu aktivitas yang dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam perspektif Muhammadiyah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Macam-macam ibadah yaitu pertama berdasarkan pelaksanaannya ada ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, contohnya puasa dan salat. Ibadah rohaniyah dan maliyah, contohnya zakat. Kedua, berdasarkan bentuk dan sifatnya yaitu ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya mengaji, salat, zikir, dan doa. Ibadah dalam bentuk perbuatan yaitu membantu atau menolong orang lain dan menjenguk ketika sakit. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yaitu salat, berhaji, berpuasa, dan berzakat. Ibadah yang sifatnya menahan diri yaitu puasa, ihram, iktikaf. Ibadah yang menggugurkan hak yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Secara umum, konsep ibadah terbagi atas dua, yaitu ibadah mahda dan ibadah gairul mahda. Ibadah mahda merupakan ibadah yang secara terperinci terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan hukumnya wajib. Contohnya membaca Al-Quran, salat, berpuasa, zakat, dan berhaji. Dan ibadah gairul mahda adalah ibadah atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menjenguk orang sakit dan memberi sedekah. Syarat diterimanya ibadah yaitu pertama, niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengikuti syariat dan meninggalkan bid'ah ibadah. Tujuan dari ibadah yaitu pertama, memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendisiplinkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, untuk mendapatkan pahala. Manfaat dari ibadah yaitu pertama, memberikan rasa aman dan damai. Kedua, menambah keimanan dan ketaatan. Ketiga, sebagai tabungan di akhirat kelak. Dalil perintah beribadah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul lazina minkum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Selanjutnya salat. Salat secara bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Rukun salat yaitu pertama, niat, berdiri bagi yang mampu, membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan membaca tasyahud awal dan membaca tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam. Syarat wajib salat yaitu beragama Islam, sudah balik atau dewasa, berakal sehat, suci dari hadas, haid, dan nifas. Syarat sah salat pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis baik dari pakaian, badan, dan tempat. Ketiga, menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Selanjutnya masuk waktu salat dan mengetahui rukun dari salat, menjauhi segala yang membatalkannya.
Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu pertama, berbicara dengan sengaja, kedua, makan dan minum sambil salat, serta melakukan gerakan selain dari gerakan salat tersebut. Hukum melaksanakan salat yaitu hukumnya adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah balik. Dalil yang mewajibkan sholat yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238, Quran Surat Al-Kahf ayat 39-40, Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dampak atau kerugian yang kita dapatkan ketika tidak mengerjakan salat yaitu pertama, mendapat dosa besar, kedua, tidak terkabulkannya doa-doa, ketiga, tidak mendapatkan keberkahan hidup, keempat, siksa di alam kubur lebih pedih, kelima, termasuk penghuni neraka. Selanjutnya pengertian taharah. Tahara secara bahasa artinya bersuci, sedangkan secara istilah berarti membersihkan diri dari pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas sesuai syarat tertentu dalam Islam. Tahara terbagi atas 3 yaitu wudu, mandi wajib, dan tayamum. Wudu berasal dari kata wadhah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Tata cara berwudu dengan benar yaitu pertama, niat wudu dengan membaca nawaitul wudu'a lirafil hadasi asqari fardalillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari. Ketiga, berkumur 3 kali. Keempat, membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi. Kelima, membasuh muka dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap kepala 3 kali. Kedelapan, mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Kesembilan, mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali, diikuti dengan jari-jari kaki disela-selai dengan jari tangan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudhu sebagaimana penyempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersuci. Mandi wajib. Mandi wajib berarti mengalirkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan syarat tertentu. Tata cara mandi wajib Muhammadiyah yaitu pertama, membaca niat sesuai dengan kondisi. Kedua, mencuci kedua telapak tangan dengan air bersih atau mutlak. Ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu, cuci kembali tangan dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu sebagaimana mestinya. Kelima, menyiramkan air ke bagian kepala secara merata.
Keenam, menyiramkan air ke seluruh tubuh, dahulukan bagian yang kanan lalu bagian yang kiri. Selanjutnya tayamum. Tayamum secara bahasa artinya bermaksud. Sedangkan menurut istilah menyampaikan atau meratakan debu ke muka dengan kedua tangan dengan syarat tertentu. Tayamum diperbolehkan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, adanya halangan seperti tidak mendapatkan air, sakit, dan lain-lain. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Syarat kedua, sudah masuk sholat tidak mendapatkan air. Dan ketiga, debu yang dipakai harus suci. Tidak sah tayamum kecuali dengan debu yang suci, baik debu itu merah, hitam, ataupun debu putih. Rukun tayamum ada 4. Pertama, yaitu niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku dan tertib. Sunnah tayamum ada 3, yaitu membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri dan berurutan. Sedangkan yang membatalkan tayamum juga ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air, dan riddah. Puasa secara etimologi berasal dari kata as-sahum yang artinya menahan, yaitu baik menahan makan, minum, berbicara, dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut, sejak terbit fajar sampai hingga terbenamnya matahari. Hukum pelaksanaan puasa dalam Al-Quran dan hadis adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal sehat. Dalil kewajiban melaksanakan puasa Ramadan ini disebutkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan dari pelaksanaan puasa yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih diri melawan hawa nafsu, mengajarkan untuk hidup sederhana, menjaga kesehatan, serta melatih diri membiasakan istiqomah beribadah, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Manfaat puasa dilihat dari segi fisik. Pertama, dapat menurunkan berat badan, mendetoksifikasi alami bagi tubuh. Ketiga, menurunkan risiko penyakit jantung. Keempat, menstabilkan kadar gula darah. Kelima, melancarkan metabolisme tubuh. Keenam, membuat pola makan menjadi lebih teratur. Ketujuh, memperbaiki fungsi otak dan menyehatkan mental. Manfaat puasa ditinjau dari aspek spiritual keagamaan, yaitu pertama, melatih kesabaran, memperkuat hubungan dengan Allah, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan hawa nafsu, membangun karakter dan perilaku menjadi lebih baik lagi. Macam-macam puasa yaitu pertama, puasa pada bulan suci Ramadan dan hukumnya adalah wajib. Kedua, puasa nazar atau puasa yang dilakukan karena sebuah janji dan hukum puasa ini adalah wajib. Ketiga, puasa kifarat atau denda, misalnya tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena suatu halangan, maka hukumnya wajib diganti di hari-hari lain setelah bulan Ramadan. Keempat, puasa Syawal. Puasa ini dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal dan hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya, puasa Arafah,
yaitu bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah yang hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya puasa Tarwiyah yang bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah yang hukumnya adalah sunnah. Yang selanjutnya puasa Arafah yaitu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hadis Muslim, puasa Arafah disebutkan memiliki keistimewaan yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang, dan hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya puasa Asyura ialah yang dilakukan pada tanggal 10 di bulan Muharram, dan hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya puasa Sya'ban yang dilakukan pada awal pertengahan bulan Sya'ban, dan hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang diutamakan pada hari ke-13 ke-14 dalam bulan Hijriyah, dan hukum puasa ini adalah sunnah. Selanjutnya puasa Senin Kamis, dan hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya haji. Haji dari segi bahasa berarti menyengaja. Dari segi istilah, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhaannya dalam masa yang tertentu. Syarat haji: pertama, beragama Islam, berakal sehat secara jasmani dan rohani, balik atau sudah mencapai umur dewasa, merdeka atau bukan seorang budak, mampu baik secara fisik, mental maupun materi. Rukun haji yaitu pertama, ihram. Ihram merupakan niat haji yang dilakukan di miqat. Niat ini dibaca setelah jamaah melakukan mandi wajib, sholat sunnah 2 rakaat dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram laki-laki berupa 2 helai kain ihram sebagai sarung dan selendang, sementara untuk wanita menggunakan pakaian menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, wukuf. Wukuf adalah berhenti atau berdiam diri. Para jemaah haji biasanya melakukan wukuf di padang Arafah atau gurun yang ada di Mekah dari matahari terbenam sampai matahari terbit, tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah berlawanan atau jarum jam sebanyak 7 kali secara mengucap doa. Kegiatan ini dilakukan setelah melempar jumrah Akabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Selesai tawaf ifadah, jamaah akan melaksanakan sholat 2 rakaat lalu minum air dari sumur Zam-Zam. Keempat, sa'i. Sa'i merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kelima, tahallul merupakan ritual mencukur rambut bagi jamaah yang selesai melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka. Keenam, tertib, artinya mengerjakan semua rukun haji sesuai dengan urutan dan tidak boleh acak dan ada yang tertinggal. Macam-macam haji yaitu ada haji ifrad, merupakan haji yang dikerjakan terlebih dahulu baru umrah. Dari segi bahasa, kata ifrad sendiri berarti menjadikan sesuatu itu sendirian atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Kedua, haji kiran. Haji kiran ini merupakan jenis haji yang menggabungkan antara niat haji dan umroh sekaligus karena dikerjakan pada bulan-bulan haji. Ketiga, haji tamattu. Haji tamattu ini merupakan jenis haji yang mendahulukan umrah baru haji. Biasanya disebut sebagai haji bersenang-senang. Pelaksanaannya yaitu jamaah berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, yakni pada bulan Syawal atau Zulqaidah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah.
Hal-hal yang bisa membatalkan haji seseorang yaitu pertama, berhubungan intim dan meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji tersebut. Hal-hal yang dilarang atau diharamkan pada saat pelaksanaan haji yaitu yang pertama, memburu hewan dan burung, mengejarnya atau membantu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Kedua, memotong pepohonan dan durinya kecuali sangat dibutuhkan dan dalam keadaan darurat. Ketiga, membawa senjata. Keempat, memungut barang temuan di tanah haram Makkah bagi yang menunaikan haji. Selanjutnya adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah terbagi atas 3 yaitu zakat, infak, dan sedekah. Zakat dalam istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Ada berbagai macam zakat seperti zakat mal, zakat atau zakat harta, dan zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas segala jenis harta yang secara zakat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Zakat fitrah yaitu zakat yang dibayarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Di Indonesia, pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam Quran surat At-Taubah pada ayat 60, ayat 71, dan ayat 103. Dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain pertama, orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Ketiga, amil atau orang yang mengelola zakat. Keempat, muallaf atau orang yang baru masuk Islam. Kelima adalah hamba sahaya atau orang yang berutang. Keenam adalah sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Ketujuh adalah ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Selanjutnya, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Rukun infak ada 4 yaitu pertama, pemberi infak atau muwafiq. Kedua, penerima infak atau muwafiq lahu. Ketiga, barang yang diinfakkan. Keempat, penyerahan atau ijab kabul. Syarat-syarat barang yang diinfakkan adalah barang yang diinfakkan itu jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tersebut tanpa disertai imbalan. Selain berpahala, sedekah juga dapat bermanfaat sebagai penolak bala dan menahan musibah dan kejahatan bagi seseorang yang sering mengamalkannya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya. Kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah pemberian kepada anak yang masih dalam kandungan atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Ketiga, ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian tersebut. Keempat, barang yang diberikan. Syaratnya barang yang dapat dijual. Jenis-jenis sedekah yaitu sedekah materi, memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, dan itu merupakan contoh dari sedekah materi. Kedua, sedekah non materi. Jika tidak mampu memberikan sedekah materi maka berilah sedekah non materi itu seperti ilmu dan senyuman. Ketiga, sedekah jariah. Hikmah bersedekah yaitu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, dapat menghindarkan diri dari berbagai bencana, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ketiganya yaitu zakat memiliki hukumnya wajib, infak yang memiliki hukum fardu kifayah, dan sedekah memiliki hukumnya sunnah. Demikianlah video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.